Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan dari Brigpol Putu Fangki, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, mari kita lihat lalu lintas dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas saat ini dari arah Kapten Tendean atau dari arah Mampang yang akan menuju ke Kuningan maupun Menteng di jalur arteri terpantau lancar. Dan di jalur tol dalam kota pemirsa, lalu lintas dari arah Pancoran atau Cawang yang akan menuju ke Kuningan maupun Semanggi saat ini terpantau lancar. Namun berbeda dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang di tol dalam kota Jakarta saat ini terpantau sudah mulai terjadi peningkatan jumlah kendaraan sehingga menyebabkan terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan. Kami harap para pengendara untuk tetap menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan dan juga tetap bersabar dalam antrian demi kenyamanan saat berkendara. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan bergeser ke Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas dari Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan atau Selipi atau dari pantauan CCTV kita lihat di bagian kiri pemirsa, lalu lintas di jalur arteri terpantau ramai, namun kendaraan masih dapat berjalan dengan kecepatan kurang lebih 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di tol dalam kota Jakarta, lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Selipi terpantau sudah mulai ramai, terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan dan terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang kawasan Tomang, Jakarta Barat. Dan terlihat juga peningkatan jumlah kendaraan yang sudah memasuki gerbang tol Semanggi. Kemudian lalu lintas dari arah Selipi atau Tomang yang akan menuju ke Kuningan sore hari ini terpantau ramai lancar, namun perlu diantisipasi akan perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi menjelang kawasan Kuningan. Dan di jalur arteri lalu lintas saat ini dari arah Tomang atau Selipi yang akan menuju ke Kuningan terpantau ramai. Antisipasi akan pertemuan arus kendaraan dari Jalan Jenderal Sudirman. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani terpantau ramai lancar. Terlihat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 50 hingga 100 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat berjalan dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Kemudian lalu lintas dari Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, sore hari ini lalu lintas terpantau lancar. Kemudian bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat, sore hari ini juga masih terpantau normal, belum terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati, mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Hal ini demi keselamatan diri Anda pribadi dan juga pengguna jalan lainnya. Dan yang terakhir pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Jakarta Barat, tepatnya di JPO Taman Anggrek. Kondisi arus lalu lintas terpantau cukup lancar pada kawasan Taman Anggrek, Jakarta Barat sore hari ini. Dari arah Selipi yang akan menuju ke Grogol melalui jalur arteri terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 hingga 60 km per jam. Dan juga lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan menuju ke tol Bandara Jalan Profesor Sudiatmo sore hari ini terpantau ramai. Terlihat sudah mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan, namun lalu lintas masih terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan masih dapat ditempuh dengan kecepatan normal. Kemudian lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari tol Bandara Profesor Sudiatmo yang akan menuju ke tol dalam kota Jakarta ataupun yang akan memasuki kawasan Selipi sore hari ini terpantau lancar.
Kemudian lalu lintas dari tol Jakarta yang akan menuju ke Tangerang juga terpantau lancar. Antisipasi akan kendaraan berat yang melintas yang menyebabkan sesekali terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa waspada terhadap cuaca yang tidak menentu. Bagi Anda pengendara roda 4, pastikan wiper kendaraan Anda berfungsi dengan baik. Dan bagi Anda pengendara roda 2, pastikan Anda membawa jas hujan yang bukan berjenis ponco. Selanjutnya bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, pemirsa Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fengki melaporkan. Semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Setelah tim SAR gabungan melakukan upaya pencarian korban, akhirnya mahasiswa bernama Muhammad Aditya Trinugroho berusia 19 tahun berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurut keterangan rekannya, korban bersama 3 temannya ingin berenang menuju Batu Karang di pesisir pantai Batu Berlayar. Namun kuatnya gelombang laut membuat korban kesulitan untuk berenang. Setelah berjam-jam melakukan upaya pencarian, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan tentu mempertaruhkan keselamatan para personel. Namun personel tetap melihat kondisi cuaca buruk dan volume air laut yang makin pasang. Pemirsa, Polda Sulawesi Tengah memastikan proses penyelidikan dilakukan secara profesional dan ilmiah. Dengan melibatkan berbagai tenaga ahli, Ditreskrimum Polda Sulteng akhirnya mengungkap penyebab kematian almarhum Afif Siraja. Berikut informasi selengkapnya dari Brigpol Vindi. Baik pemirsa Polri TV, saya Brigpol Pindrani melaporkan langsung dari Aula Rupata Polda Sulawesi Tengah. Pada hari ini jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah menggelar konferensi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mayat almarhum Afif Siraja di Jalan Padat Karya, Blok A5, Ruko Palupi, Irian Residen, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, pada Minggu 19 Oktober 2025 lalu. Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah menggelar konferensi pers terkait penemuan jenazah almarhum Afif Siraja di Kota Palu, digelar di Aula Rupatama Mapolda Sulawesi Tengah pada Selasa 13 Januari 2026. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Direskrimum Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Henry Yulianto. Direskrimum menyampaikan bahwa penyelidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, serta melaksanakan visum dan autopsi di Rumah Sakit Bayangkara Palu. Pemeriksaan lanjutan dilakukan melalui uji patologia, toksikologi, dan digital forensik di Laboratorium Forensik Makassar, termasuk pengiriman sampel rambut yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Dari hasil autopsi, korban meninggal dunia akibat mati lemas yang dipicu oleh serangan jantung, tanpa ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Ahli toksikologi memastikan tidak ditemukan zat beracun pada sampel darah dan barang bukti. Sementara ahli digital forensik menegaskan tidak ada data komunikasi pada ponsel korban yang mengarah pada tindak pidana. Dari Mako Polda Sulawesi Tengah, saya Brigpol Pindrani melaporkan untuk Polri TV. Di informasi lainnya, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-46 Yayasan Kemala Bayangkari tahun 2026, Ketua Bayangkari Cabang Halmahera Tengah Nyonya Izulfiat bersama pengurus Bayangkari Cabang Halmahera Tengah melaksanakan kegiatan sosial bertajuk Bayangkari Peduli dengan berkunjung ke Sekolah Luar Biasa atau SLB yang berada di Kota Weda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Yayasan Kemala Bayangkari ke-46 tahun 2026, Bayangkari Cabang Halmahera Tengah menggelar kegiatan Bayangkari Peduli dengan mengunjungi sekolah luar biasa di Kota Weda. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pada kesempatan tersebut, Ketua Bayangkari Cabang Halmahera Tengah beserta pengurus meninjau langsung sarana dan prasarana yang ada di SLB Negeri Weda.
Selain itu dilakukan juga komunikasi dua arah dengan pihak sekolah dan para tenaga pendidik, mendengarkan cerita serta aktivitas keseharian anak-anak luar biasa, sekaligus menyatakan kesiapan Bayangkari untuk mendukung program-program pendidikan yang telah berjalan. Sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang, Nyonya Izulfiat juga menyerahkan bingkisan berupa alat tulis, mainan, snack, serta bantuan uang kepada anak-anak luar biasa di SLB Negeri Weda. Kegiatan ini berlangsung dengan penuh kehangatan, kebersamaan, dan rasa empati. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolres Kendal AKBP Hendri Susanto Sianipar meninjau langsung proses produksi dan pengantaran makanan bergizi gratis yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Brangsong, Kabupaten Kendal pada Jumat 9 Januari 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan aman, higienis, dan tepat sasaran. Pemirsa, pada hari ini Jumat tanggal 9 Januari 2026, Kapolres Kendal beserta Ketua Bayangkari Cabang Kendal melakukan pengecekan operasional perdana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polres Kendal, Yayasan Kemala Bayangkari. Hal ini dilakukan sebagai wujud monitoring pendistribusian SPPG Polres Kendal, Yayasan Kemala Bayangkari ke sekolah-sekolah wilayah Kabupaten Kendal. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Kendal memantau langsung tahapan produksi awal MBG yang pada hari itu berjumlah 979 porsi. Makanan tersebut didistribusikan ke sejumlah sekolah di wilayah Desa Brangsong dan Desa Kebon Dalem. Kapolres Kendal AKBP Hendri Susanto Sianipar mengatakan, pengecekan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan agar program berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan dan tidak menimbulkan gangguan Kamtibmas. Ia juga menambahkan bahwa Polres Kendal siap mendukung program-program pemerintah yang berkaitan dengan pemenuhan gizi anak dan kesejahteraan masyarakat. Dari Humas Polres Kendal, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Papua terus memperluas cakupan program makan bergizi gratis di Kota Jayapura. Kali ini ribuan siswa SMP Negeri 1 Jayapura resmi menjadi penerima manfaat program unggulan tersebut. Kesibukan terlihat di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polda Papua. Seluruh proses pengelolaan makanan bergizi dilakukan secara terstandar dan higienis untuk memastikan kualitas gizi tetap terjaga. Sebelum didistribusikan, tim bidang kedokteran dan kesehatan atau Bidokes Polda Papua terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kelayakan makanan. Langkah ini dilakukan guna menjamin keamanan pangan bagi para siswa. Setelah dinyatakan layak, makan bergizi didistribusikan ke sekolah-sekolah penerima manfaat. SMP Negeri 1 Jayapura menjadi sasaran baru program makan bergizi gratis Polda Papua. Sebanyak 1.158 siswa SMP Negeri 1 Jayapura telah mulai menikmati menu sehat sejak 8 Januari 2026. Program ini disambut antusias oleh para siswa. Polda Papua juga menegaskan bahwa program makan bergizi gratis akan terus dikawal agar berjalan dengan aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Terkait pelayanan MBG makan bergizi gratis dari SPPG Polda Papua, hari ini adalah hari ketiga di sekolah kami SMP Negeri 1 Jayapura, dan puji Tuhan untuk pelayanannya dari hari pertama sampai dengan hari ketiga sesuai dengan jadwal, tibanya on time, kemudian petugas yang membagikan juga sesuai dengan jumlah yang data yang berdasarkan yang kami kirimkan. Dan sampai hari ketiga ini mengenai dia punya rasa, dia punya tes kelulusan uji coba kelayakan, tim MBG sekolah juga kami, para guru yang terlibat di dalamnya
menyeleksi bahwasannya makanan ini layak untuk sehat dan layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak, dan kami mendistribusikan ke kelas-kelas bersama dengan tim MBG kelas sesuai dengan jumlah, sesuai dengan peserta yang hadir, data yang diberikan kepada kami, dengan berjalan dengan tertib dan lancar sampai dengan hari ketiga. Makanannya enak, makanannya sehat, dan pelayanannya prima. Terima kasih dari SPPG Polda Papua. Hingga saat ini SPPG Polda Papua telah melayani 15 sekolah dengan total 3.058 siswa. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesehatan, konsentrasi belajar, serta mendukung terwujudnya generasi Papua yang sehat dan unggul. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Kepulauan Riau turut serta dalam kegiatan panen raya jagung serentak kuartal 4 tahun 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya nasional dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung program swasembada. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polda Kepulauan Riau mengikuti kegiatan panen raya jagung serentak kuartal 4 tahun 2025 yang digelar pada Kamis 8 Januari 2026. Kegiatan ini menjadi wujud nyata dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional. Panen raya ini dihadiri langsung oleh Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin, didampingi Wakapolda Brigjen Pol Anom Wibowo, turut hadir unsur Forkopimda, pejabat utama Polda Kepri, serta para petani. Kegiatan panen raya jagung ini digelar secara serentak dan nasional secara virtual. Kegiatan terpusat di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Panen raya ini menjadi bentuk sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan petani, sekaligus menegaskan komitmen Polri dalam mendukung sektor pertanian sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional. Selain panen raya, Polda Kepulauan Riau bersama Polresta Barelang juga melaksanakan bakti kesehatan. Kegiatan meliputi pengecekan kesehatan serta pembagian obat-obatan dan vitamin secara gratis kepada masyarakat. Kegiatan bakti kesehatan ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, sekaligus mendukung kualitas kesehatan petani dan warga dalam menjalankan aktivitas pertanian. Polda Kepulauan Riau menegaskan komitmen untuk terus mengawal ketahanan pangan nasional. Upaya ini dilakukan untuk menjaga swasembada pangan dan mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.